Oke, perkenalkan nama saya Bambang. Lengkapnya Bambang Trijulak. Saya di sini sekarang ini statusnya sebagai owner untuk perusahaan Turbus dan toko ini ya. Saya adalah generasi kedua sejak berdirinya tahun 58 itu ibu saya yang merintis. Jadi tahun 58 itu pas tahun kelahiran saya sendiri. Jadi pas saya lahir, pas ini baru mulai gitu ceritanya. Nah kalau sejarah mulainya Turbus sendiri sebetulnya sudah semua anak-anaknya hampir tahu semua bahwa dimulai dari kondisi perekonomian yang berat dari ibu saya, bahwa waktu itu hanya dimulai dari ya bikin getuk ya, dari uangnya tidak ada uang, hanya bisa beli getuk itu untuk 2 kilo telo gitu ya, singkong. Dimulai dari itu bikin getuk, kemudian ada pembantunya yang jualan gitu, jalan keliling-keliling sebentar, nggak sampai setengah jam kok udah pulang habis gitu. Kemudian pulang, udah bawa sedikit keuntungan, terus akhirnya besoknya tambah menjadi 3 kilo. Terus begitu akhirnya mulai makin banyak dijual atau makin produksinya makin besar. Nah kemudian karena kelihatan laris, jadi ibu saya menambah dagangannya dengan 1 macam, 2 macam lagi begitu. Nah kelihatannya juga makin laris sehingga banyak penjual-penjual orang-orang lain yang di pasar, karena sih posisi dekat pasar ya. Ini kalau lihat itu kok laris begitu, jadi banyak yang berminat untuk ikut jualin. Nah pada saat itu akhirnya dipikirkan untuk memulai dengan yang seragam saja. Akhirnya diputuskan dengan menggunakan tenong, ibu-ibu menggunakan tenong digendong, kemudian kita bikin logonya dengan tenongnya warna kuning gading, logonya tulisannya Turbus begitu. Turbus ini sendiri awalnya dari kakek saya, yang memberikan nama Turbus itu kakek saya, karena kakek saya pernah punya toko di Jalan Diponegoro, itu toko roti. Jadi makanan yang dijual di sana sama di sini beda gitu. Kalau di sini jualnya konsepnya tenongan, kalau di sini toko. Sana kebanyakan roti, kalau di sini makanan basah gitu. Nah, tapi ibu saya diperbolehkan untuk menggunakan nama itu oleh kakek saya, sehingga brandnya Turbus itu yang mungkin masyarakat banyak tahu tuh ya dimulai dari tenongan itu. Nah tenongan itu konsepnya kan dia kan jalan ke mana, ke daerah ya, masuk gang-gang, sehingga ujung tombaknya justru mereka itu ya. Karena pada saat tahun 58 itu kan tidak ada yang bentuk plastik ya, adanya hanya berupa keranjang ataupun tenong. Dan ibu juga konsepnya Jawa-Jawaan kan, jadi yang paling pas mungkin waktu itu tenong ya. Untuk jualan tuh perempuan lebih luas, bisa menjajakannya di mana, di pasar, di mana kan perempuan lebih luas ya. Awalnya kan cuma satu waktu itu pertama kali kan juga bukan dengan tenong. Kemudian setelah menjadi 45 baru pakai tenong. Oh, tahun 45? Bukan tahun 45. Setelah jumlahnya jadi 1, kemudian nambah 2, 3, baru kita seragamkan pakai tenong. Gitu, kira-kira begitu. Nah, angka tertingginya kalau nggak salah setahu saya itu 35 orang. Penjual tenongnya. Yang jelas yang diproduksi Turbus itu yang dijual. Jadi tidak ada titipan pada saat itu. Nah karena segitu banyaknya macamnya, jadi ibu-ibu yang mau jualin itu, ibu tenong itu, dia pagi harus datang, bantu dulu. Bantu mengerjakan dagangan itu. Ya sekitar mulai jam 6, jam 7 mereka sudah datang kerjain. Kemudian jam 10 sudah siap, mereka jalan keluar. Saya kira begitu ya, aktualnya kenyataannya kan hasilnya begitu ya. Dan yang lebih pokok lagi itu mereka bisa masuk ke daerah, masuk ke gang, jadi langsung door to door kan. Jadi si pembeli juga tidak usah harus jalan ke pasar atau jalan ke toko, didatengin. Dan mereka sudah mulai kenal, mulai tahu rasa, akhirnya mereka malah nungguin. Jam sekian nanti ibu pasti datang tuh, Turbus datang. Kenyataannya ada, itu sejak kita mulai banyak penjual gitu, terus ternyata ada yang ngikutin dengan menggunakan tenong, bahkan menggunakan warna yang sama itu dulu sering saya lihat, tapi mereknya juga bukan Turbus lagi gitu. Kepengennya sih begitu ya, tapi kenyataannya kan mereka zaman sudah berubah, yang muda-muda sudah nggak mau gendong tenong. Sekarang aja kalau kita lihat bekerja di rumah kan juga sudah berkurang toh. Kalau dulu sebagai ART banyak, kalau sekarang mereka lebih suka kerja di pabrik. Kalau dulu banyak ibu-ibu yang bisa gendong tenong, sekarang sudah anak muda sudah gendong tenong sudah nggak bisa. Berat. Mereka malu mungkin sudah ya. Ya sebetulnya sayang sekali kalau tidak diteruskan ya. Tapi masalahnya sekarang kan sumber dayanya juga sudah nggak ada ya begitu. Kami pernah pikir juga
untuk mencoba misalkan dengan menggunakan motor, sepeda motor kayak VR tetapi belakangnya dibentuk tenong begitu. Tapi itu pun akan terbatas nanti. Karena kalau sudah punya armada motornya nanti mau taruh mana saya coba. Misalkan udah 10 ya. Apa mereka pulang bawa motor. Jadi ada banyak kesulitannya. Saya pikir aduh, dan kita dengan toko ini kelihatannya juga sudah bisa mulai berkembang. Bahkan ada beberapa outlet yang kita sudah buat. Ya, kita ada ukurannya khusus, tapi kita pesan di salah satu pasar di Magelang ya. Kita order sesuai dengan ukuran kita. Dulu pernah sesuai standarnya mereka ternyata terlalu besar dan berat. Ini kita kurangi ukurannya segini yang pas. Sayang sebetulnya kalau tinggal ikon aja ya. Pengen dilestarikan. Ya kan, makanya saya selalu tanya masih ada yang mau jualan enggak gitu. Tapi sudah sekian tahun saya cari juga nggak ada yang nambah tuh. Mereka mau jualan tapi jangan gendong tenong. Kebanyakan mereka begitu. Berubah, jadi konsepnya sudah berubah. Sudah nggak tradisional seperti dulu lagi. Nah, makanya tadi konsepnya itu pakai VR tuh, belakangnya dibentuk tenong gitu. Motor. Nah, itu armada motornya siapa dulu kan ya. Kalau kita harus menjaga motor juga berat tuh. Satu motor untuk siap pakai seperti dibuat pakai fiber itu kan. Itu kesulitannya nanti mereka pulang apakah bawa motor, rumahnya di kampung, taruh di mana coba? Taruh sini juga nggak muat. Justru sekarang kan lucu kan kelihatan nih dia duduk di depan toko, duduk tokonya sendiri, dia duduk di situ. Tapi ada tamu dari luar kota malah senangnya langsung begitu turun dari mobil di situ dia duduk di situ, nggak mau masuk. Mereka malah sudah lesehan di bawah itu sudah. Padahal orang dari luar kota, orang luar kota maksudnya dulu pernah kecilnya pernah di sini. Dia kangen sama waktu itu di kosnya didatengin kalau makan nggak sambil lesehan begitu, datang langsung duduk. Kalau nggak salah waktu itu memang standarnya tenong yang pada saat itu ada itu 3. Dan paling bawah biasanya malah waktu belum terlalu banyak bawahnya, paling bawah hanya untuk simpen daun. Daun itu hanya untuk kalau ada pembeli dibungkusin, tapi sekarang kan makin lama makin banyak variannya, diisi makanan semua jadinya. Dan itu kan kejawa-jawaan ya sudah pasti ya, dengan kebaya, dengan kain jari, tenong-tenong itu lah khas Jawa jadinya. Tenongan masih juga kadang-kadang tuh kalau dari golf, kadang dari Sultan, kalau golf kesana tuh yang minta 2 tenong. Jadi minta setenong ya? 2 tenong makanan penuh. Dan di sana nanti stafnya teman-temannya yang ikut golf itu kan istirahat makan apa terserah yang ada di situ semuanya kan sudah dipesan, sudah dibayar. Malah kepikir kalau misalkan buka di mall gitu ya, kita sewanya nggak usah pakai meja, nggak usah pakai pakai satu gelar aja, stiker tenong. Ya tuh orang jalan-jalan di mall tuh ada tenongan. Kalau malah boleh dia jalan di mall, keliling tenan-tenannya tuh jadi. Nggak boleh ya kalau gitu ya. Saya kira banyak yang menanyakan itu ya, kok tenong sudah nggak kelihatan lagi ya kalau teman-teman saya Pak. Iya. Iya, kami sudah sekian puluh tahun ya, sudah tahun 58 kan berarti sudah 60 berapa tahun ya? 66 tahun. Nah, berjalan itu sudah satu anugerah ya, jadi dari Tuhan sudah kita diberikan rezeki sampai saat ini ya, harapannya terus bisa makin berkembang kalau bisa. Dan juga kalau ada kritikan atau saran dari pembeli mungkin yang dulu pernah jajan di sini zaman sekian kok sekarang berubah, itu masukannya saya mohon segera disampaikan supaya kita juga perbaiki, karena generasi berubah biasanya banyak orang mengatakan rasanya berubah. Saya pengennya nggak mau berubah, jadi perlu saran-saran itu, kalau bisa masukan segera diinformasikan.